Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in my channel English from Indonesia. I hope you are in good condition today. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang passive voice. Jadi, apabila kalian menganggap tenses itu sulit, maka sebenarnya tidak seperti itu ya. Dalam video kali ini, saya akan membahas passive voice secara lebih rinci, sehingga kalian akan dengan mudah memahaminya. Tenses ini tidak hanya dipelajarin ketika kalian SMP, tapi ketika SMA kalian juga akan mempelajari passive voice. Oleh karena itu, silakan simak penjelasan dalam video ini sampai selesai agar kalian lebih paham. Yuk kita simak penjelasan dalam video berikut ini. Kali ini saya akan membahas tentang passive voice, materi kelas 9 semester 2. Apa itu passive voice? Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal adanya kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan pekerjaan. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Nah, passive voice itu adalah kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, yaitu kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Why should we use passive voice? Kenapa sih kita harus menggunakan passive voice dalam kehidupan sehari-hari? You don't want to say who or what did the action. Kamu tidak ingin mengatakan siapa atau apa yang melakukan tindakan tersebut. Contohnya, kue di atas meja sudah dimakan. Mungkin dimakan oleh adik atau kakak. Kamu tidak ingin mengatakannya kepada orang lain. Yang kedua, you don't know who did the action. Kamu tidak tahu siapa yang melakukan tindakan tersebut. Atau mungkin kamu tidak tahu siapa yang memakan kue di atas meja. Yang ketiga, the object is the most important part of the sentence. Jadi dalam kalimat pasif, objek adalah bagian terpenting dari kalimat. Jadi subjeknya tidaklah penting. Yang terpenting adalah apa yang sedang dilakukan objeknya. Di sini, saya ada contoh kalimat aktifnya. They study English. Mereka mempelajari bahasa Inggris. They itu subjek, study itu verb 1, English itu objek. Lalu bagaimana caranya mengubah menjadi passive? English is studied by them. Jadi posisi objek itu dipindah ke depan menjadi subjek. They itu dipindah di bagian belakang menjadi posisi objek. Kemudian verb satunya diubah menjadi to be plus verb 3. Jangan lupa menambahkan by sebelum objeknya. Di sini saya akan fokus pada 3 rumus utama, yaitu simple present tense, simple past tense, dan simple future tense. Yang pertama kita akan bahas tentang rumus simple present tense dulu. Kalimat aktifnya, rumusnya adalah subject plus verb 1 plus s atau is plus objek. Tentunya ini kalian sudah tahu ya. Kemudian bentuk rumus pasifnya adalah subject plus to be. To be-nya karena di sini kalimatnya present, maka to be-nya juga present, yaitu is, am, dan are. Kemudian plus verb 3 plus by plus objek. Contoh kalimat aktifnya adalah my mother sweeps the floor. Bentuk kalimat pasifnya menjadi the floor is swept by my mother. The floor, posisi objek pindah ke depan menjadi posisi subjek. Kemudian my mother pindah di posisi paling belakang. Kemudian sweeps-nya itu
berubah menjadi to be plus verb 3. Jadi sweep verb 1 ini diganti menjadi verb 3, swept. Kemudian jangan lupa menambahkan kata by sebelum objek. Rumus yang kedua adalah simple past tense. Rumus aktifnya subjek plus verb 2 plus objek. Kemudian rumus pasifnya adalah subjek plus to be, karena di sini past tense maka to be-nya juga past, yaitu was atau were. Plus verb 3 plus by plus objek. Kita lihat kalimat aktifnya. My sister bought some fruit. Bought di sini verb 2. Kemudian kalimat pasifnya menjadi some fruits were bought by my sister. Some fruits dipindah ke depan. Kemudian my sister dipindah di bagian paling belakang. Kemudian bought ini karena sama dengan verb 2 verb 3-nya, verb 2-nya bought, verb 3-nya bought, maka kita taruh di sini. Kemudian were itu dari mana? Dari some fruit. Some fruit itu banyak atau personal pronounnya menjadi they, maka they itu to be-nya were. Jangan lupa menambahkan by sebelum objek. Rumus selanjutnya adalah simple future tense. Rumus kalimat aktifnya adalah subjek plus will plus verb 1 plus objek. Rumus pasifnya subjek plus will plus be plus verb 3 plus by plus objek. Contoh kalimat aktifnya adalah Sandra will give a new information. Kalimat pasifnya menjadi a new information will given by Sandra. Di sini a new information sebagai objek pindah ke depan sebagai subjek. Kemudian Sandra itu dipindah di bagian belakang menjadi posisi objek. Kemudian rumus ini yang awalnya will verb 1 menjadi will be. Will be. Kemudian give-nya verb 1 diubah menjadi verb 3. Yaitu given. Six steps to turn active sentence into passive sentence. 6 langkah mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Step 1. Identify the subject, the verb, and the object. Jadi perhatikan apakah ada subjek, ada verb, dan ada objeknya dalam kalimat itu. My father washed a new car. My father di sini subjek, wash itu verb 2, kemudian a new car itu objek. Jadi sudah ada semuanya ya, sudah lengkap, ada subjeknya, ada verbnya, dan ada objeknya. Step 2. Move the object to become the new subject of the sentence. Jadi pindah objek menjadi subjek yang baru dari kalimat itu. My father was a new car. Di sini berubah menjadi objeknya a new car itu pindah ke bagian subjek, yaitu berada di depan. Kemudian my father pindah di bagian belakang menjadi posisi objek. Kemudian ini disesuaikan menjadi to be plus verb 3. Kemudian jangan lupa menambahkan by sebelum objeknya. Step 3. Check what is the verb tense in the active sentence. Jadi kalian harus mengecek tenses mana yang digunakan dalam kalimat aktifnya. Contohnya, my father will wash a new motorcycle. Jadi di sini verbnya adalah will wash. Maka ini menggunakan rumus yang mana ya? Ya, betul. Jadi ini menggunakan pola simple future tense. Ada will dan verb 1 wash. Step 4.
Conjugate the verb be. Sesuaikan to be dengan tenses yang digunakan dalam kalimat aktifnya. Jadi apabila kalian menggunakan kalimat simple present tense, maka to be yang digunakan juga berupa present. Apabila kalian menggunakan kalimat past tense, maka to be yang digunakan itu juga menggunakan to be past. Step 5. Add the past participle of the main verb after be. Gunakan past participle atau verb 3 setelah to be. Contohnya seperti ini. The homework was submitted by Corina. Jadi, kita menggunakan past participle atau verb 3 setelah to be. Jadi ini to be-nya, terus kemudian setelah to be kita menggunakan verb 3 atau past participle. Step 6. Subject of the active sentence. Add to the end of the sentence by the word by before object jika diketahui. Jadi, apabila kita tidak mengetahui subjek, kita bisa menulis seperti ini contohnya. The homework will be submitted. Jadi, PR-nya itu akan dikumpulkan. Entah dikumpulkan oleh siapa, nggak tahu. Namun, bila kalian tahu siapa yang mengumpulkannya, maka kita menambahkan by, kemudian baru orangnya. Jadi by ini wajib kalau kalian mengetahui objeknya yang di belakang ini. Baik adik-adik semuanya, apakah kalian sudah paham penjelasan yang saya utarakan tadi? Apabila kalian sudah paham, silahkan untuk latihan soal-soal berikut ini. Change these following sentences into passive voice. Jadi ubah kalimat-kalimat berikut ini menjadi kalimat pasif. 1. Malika opened the front door. Number 2. My teacher discussed some topics. Number 3. My friend will tell me a secret. Number 4. Nabila returned the newspaper. Number 5. Randy will play basketball with his friends. Adik-adik semuanya, selamat mengerjakan 5 soal yang ada dalam akhir video tadi. Semoga beruntung, dan apabila kalian mempunyai pertanyaan atau kesulitan, kalian bisa tulis di kolom komentar, insya Allah saya akan meresponnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini, dan tentu saja silahkan share video ini agar materinya bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kalian semuanya. Thank you for your attention to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.